salam jumpa pemirsa, senang sekali. Kali ini saya Ica bisa kembali berjumpa yang ada di program Bincang-Bincang dan spesial. Kali ini menjadi episode yang mengajak Anda untuk berjalan-jalan. Kali ini kita sedang berada di Bliss Cafe Kota Batu untuk mengajak Anda di 60 menit ke depan berbincang tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan dari Bea Cukai memiliki tugas yang sangat luar biasa untuk menggempur rokok ilegal sampai pada akhirnya DBHCHT ini akan dimanfaatkan peruntukannya dengan berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat dari masing-masing pemerintah daerah. Dan tentu saja Satpol PP Kota Batu memiliki tugas yang juga luar biasa, memiliki amanah untuk memberikan sosialisasi tentang operasi pemberantasan rokok ilegal dan juga sosialisasi tentang apa saja sih pemanfaatan yang harus terus kita edukasi dan kita berikan informasinya kepada pemirsa dan juga seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Yuni Astuti. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kita juga sudah bersama dengan analis kebijakan ahli muda dari bagian perekonomian dan SDA, Bapak Wolo ST. Apa kabar? Baik, luar biasa Mbak Ica. Baik, terima kasih. Sehat. Dimana kalau kita berbincang tentang BPSDA Kota Batu, berarti beliau punya tugas sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan DBHCHT Kota Batu. Betul. Begitu ya. Selanjutnya kita juga sudah bersama dengan Kabid Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Batu, Bapak Wiwit Anandana SE. Baik, iya. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, karena kita memang harus menyatukan suara begitu ya. Betul. Untuk mengajak masyarakat ikut memiliki komitmen bersama bahwa untuk memberantas rokok ilegal bukan menjadi tugas Bea Cukai saja, bukan tugas Satpol PP saja, tetapi kita semua, karena pada akhirnya akan kembali ke masyarakat, kembali ke kita begitu. Kita otomatis langsung saja ke bagian perekonomian dan sumber daya alam, bahwa selaku Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan DBHCHT Kota Batu, Pak Wolo punya tugas yang sangat luar biasa untuk bisa nantinya mengkoordinir berbagai dinas yang memang membutuhkan begitu ya. Karena pada akhirnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, pemirsa, sekali lagi peruntukannya akan kembali ke masyarakat melalui dinas-dinas terkait begitu. Pak Wolo boleh diinformasikan secara garis besar nih, dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini, berapa besaran dan perubahan-perubahannya dan peruntukannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi untuk penggunaan dan pemantauan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021. Nah, ini penggunaannya memang sudah diatur dan berdasarkan PMK 215 ini, kepala daerah diwajibkan untuk membentuk namanya tim koordinator selaku sekretariat DBHCHT yang ada di Kota Batu khususnya. Nah, untuk penggunaan cukai atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini itu diperuntukkan untuk 3 bidang. Jadi ada bidang kesejahteraan masyarakat yang pertama, kemudian bidang kesehatan, dan terakhir adalah bidang penegakan hukum. Nah, ini sudah diatur proporsinya Mbak Ica, jadi sesuai proporsi yang diatur dari PMK 215 untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu diatur sebesar 50% dari anggaran untuk DBHCHT. Kemudian untuk bidang kesehatan itu sebesar 40%. Dan bidang penegakan hukum adalah sebesar 10% dari anggaran alokasi DBHCHT tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024 sendiri pemerintah Kota Batu itu mendapat alokasi sebesar 25,9 miliar. Nah, itu nanti kita coba hitung sesuai dengan alokasi perhitungan. Kemudian bukan hanya itu, dari kegiatan pelaksanaan penggunaan DBHCHT ini masih ada anggaran yang menjadi silpa atau sisa penggunaan hasil DBHCHT tahun 2023 ini diakomodir di pelaksanaan tahun anggaran 2024, sehingga praktis untuk pemerintah Kota Batu di tahun 2024 ini itu dana yang digunakan silpa sebesar 13 M ini, sehingga untuk pemerintah Kota Batu di tahun 2024 DBHCHT sebesar 39,4 miliar.
Mungkin itu dari Baik. gambaran awal. Seperti yang sudah diberikan informasi bahwa dari Silpa di tahun lalu 13 miliar ini akan kembali lagi untuk bisa dialokasikan di tahun 2024. Jadi 25,9 ditambah 13 menjadi 39,4 miliar menjadi tugas kita bersama. Sekali lagi ada 3 bidang: kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan juga penegakan hukum begitu ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana bidang kesehatan nih, bahwa bidang kesehatan ini 40% yang paling menjadi kebutuhan dari masyarakat begitu ya. Kalau untuk penggunaan dan sistem program-program kerjanya sejauh ini dari Pak Wolo untuk bisa mengkoordinir ke pihak Dinas Kesehatan sejauh ini seperti apa? Ya, baik. Jadi ketika plotting anggaran ini sebesar 40% untuk Dinas Kesehatan, tentunya untuk kegiatan Dinas Kesehatan tidak jauh dari aturan juga yang ditetapkan oleh PMK 215. Di situ sudah ada uraian-uraian kegiatan, kemudian juga disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan memang kebutuhan dari daerah itu sendiri, daerah Kota Batu khususnya di bidang kesehatan. Jadi kami plot anggaran untuk 40% Dinas Kesehatan itu sebesar 15,7 M. Nah, ini kami mencoba koordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan dalam bentuk rapat koordinasi. Kami plotting anggaran dan dari Dinas Kesehatan itu memfollow up dari anggaran yang sudah disiapkan oleh sekretariat itu di breakdown dalam bentuk program kegiatan yang tentunya program kegiatan untuk bidang kesehatan tentunya bidang kesehatan sendiri yang menyusun sesuai dengan fungsinya Dinas Kesehatan. Demikian. Baik, terima kasih. Kita ke Dr. Yuni nih, berarti dari 40%, 15,7 miliar untuk alokasi di 2024. Apakah ini ada yang membedakan dari program prioritas kesehatan yang ada di tahun sebelumnya dan apa yang membedakan di tahun ini? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Tadi sudah disampaikan Pak Wolo bahwa kita mendapatkan alokasi 40% dari dana DPHJHT tingkat kota sebesar 15,7 M. Kebetulan memang untuk tahun 2024 ini hanya ada di 2 kegiatan. Yang pertama adalah untuk pengadaan obat-obat dan bahan habis pakai. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. Untuk pengadaan obat dan BMHP dialokasikan 3,1 M, sedangkan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 12,6 M. Untuk tahun kemarin memang ada DPHJHT ini juga digunakan untuk pemeliharaan, tetapi kalau untuk tahun ini memang kita difokuskan di 2 hal, yaitu untuk pengadaan obat BMHP dan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. Baik, begitu. Fokusnya akan lebih prioritas ini saja begitu ya. Kalau mengingat tahun lalu juga ada program bagaimana untuk mengatasi stunting begitu ya. Berarti itu juga salah satu yang membedakan dari alokasi program kerja yang ada di tahun lalu dan tahun ini begitu. Baik, kita beralih ke Dinas Sosial, bahwa Dinas Sosial otomatis juga dari kesejahteraan masyarakat 50%-nya nih. 50% melebihi dari Dinas Kesehatan otomatis. Persentase yang sekian ini apa yang menjadi program prioritas dan juga program pemerintah dari Dinas Sosial? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi di program kesejahteraan masyarakat ini masih terbagi Pak. Jadi bukan hanya diambil oleh Dinas Sosial saja, tapi ada di Naker. Di ketenagakerjaan. Kami di tahun 2024 itu kebagian sekitar 1,7 M di situ. Dan untuk Dinas Sosial ini hanya ada 2 kegiatan. Jadi semuanya itu dari bantuan sosial ya. Jadi kami itu dari Dinas Sosial itu hanya boleh untuk bantuan sosial ke masyarakat. Nah, untuk kegiatan pertama masyarakat ini terbagi 2. Jadi yang pertama tentu saja untuk buruh pabrik rokok yang berKTP Batu, yang bekerja di Jawa Timur. Jadi mereka bekerja dari semua daerah se-Jawa Timur, tapi yang berKTP Batu, itu yang kita kasih BLT. Itu kemarin dari verifikasi yang kita lakukan, itu sekitar 180 buruh pabrik rokok yang berKTP Batu yang bekerja di area Jawa Timur semua. Itu mendapatkan 300.000 kali 10 bulan. Jadi satu orangnya itu hampir 3 juta. Ya. Terbagi dua pembagian. Yang pertama sudah kita bagi di bulan kemarin Oktober. Untuk yang pembagian kedua rencananya nanti di Desember ini tanggal 10. Itu kita bagi lagi untuk yang tahap kedua untuk buruh pabrik rokok. Sedangkan yang masyarakat lainnya itu adalah masyarakat yang ada di dalam data daftar terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kota maupun pemerintah pusat.
Ini banyak usulan dari desa, tapi setelah kita verifikasi hanya sekitar 280 orang yang sudah lolos verifikasi, yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, bantuan pemerintah itu dari mana aja? Dari mungkin dari PBID, dari Dinas Kesehatan, itu sudah nggak boleh. Kalau sudah dikasih dari Dinas Kesehatan, tidak boleh dikasih dari Dinas Sosial, sehingga tidak terjadi double bantuan di situ. Baik, Pak Wiwit, kita masih berada di bantuan sosial, ada untuk buruh berKTP Batu dan juga masyarakat lain yang belum pernah mendapatkan bantuan. Tentunya kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya, masih akan banyak sekali yang akan kita lebih rincikan lagi untuk pembahasan tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kota Batu tahun 2024. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, ada masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang dan kita masih dari Bliss Cafe Kota Batu berbincang tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kota Batu tahun 2024. Bagaimana alokasi dari DBHC-HT ini pemanfaatannya akan kembali ke masyarakat, sehingga sekali lagi kami informasikan untuk seluruh pemirsa bahwa menggempur rokok ilegal dan juga mengawasi peredaran rokok ilegal harus menjadi tugas kita bersama, karena pada akhirnya DBHC-HT ini akan kembali ke pemerintah daerah dan kepada masyarakat seperti kita. Seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Wolo, Pak Wiwit dan juga Dr. Juni bahwa semuanya akan berada di masing-masing bidang begitu ya. Kalau tadi kita boleh melanjutkan dari kesejahteraan masyarakat. 50% bukan hanya kepada dinas sosial, tetapi ada dinas yang lain. Kita masih fokus terhadap dinas sosial terlebih dahulu begitu ya Pak Wiwit. Dilanjutkan bahwa tadi ada bantuan sosial untuk buruh berKTP Batu di seluruh Jawa Timur. Kemudian untuk masyarakat lain yang belum pernah mendapatkan bantuan. Kriteria yang boleh diinformasikan masyarakat yang seperti apa yang boleh menerima bantuan di luar buruh pabrik rokok, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ica. Jadi kriteria masyarakat lainnya itu adalah masyarakat rentan atau masyarakat miskin yang terdaftar dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu pemerintah desa, kota maupun pemerintah pusat. Nah, di dalam verifikasi ini tentu saja usulannya dari desa semua. Usulan dari masyarakat kan dari desa dan kelurahan. Setelah dari usulan dari desa dan kelurahan itu kita terima, kemudian kita padankan melalui sistem di kami, yaitu sistem SIG-NG. Di dalam sistem SIG-NG itu untuk kebutuhan bantuan dari pemerintah pusat itu ada semua di situ. Jadi kita padankan dari usulan desa, mana aja yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat di SIG-NG. Itu tentu saja tidak diperbolehkan agar tidak double bantuan, itu yang nomor satu. Kemudian dari pemerintah daerah misalnya, pemerintah Kota Batu kan banyak OPD yang melakukan bantuan-bantuan sosial tidak hanya dari dinas sosial. Misalnya dari dinas perhubungan itu ada bantuan ojol di situ. Nah, itu KTP-nya juga kita padankan. Yang masuk DTKS dan yang sudah mendapatkan bantuan dari Dishub atau dari ketahanan pangan, dari bantuan beras, kemudian dari dinas kesehatan itu ada PBID, itu juga nggak boleh sama sekali. Sehingga yang sudah dibantu dari masing-masing dinas itu kita tidak bisa memberikan dana bantuan BLT ini agar tidak terjadi double bantuan. Nah, masyarakat rentan ini yang tahu adalah desa. Sehingga kita usulannya tetap dari desa yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Begitu Mbak Ica. Baik, masyarakat rentan yang memang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari manapun di sebelumnya begitu. Kita kembali ke Pak Wolo, bahwa Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan DBHC-HT Kota Batu ini. Seperti tadi diinformasikan bahwa dari 50% kesejahteraan masyarakat tidak semuanya di dinas sosial begitu. Selanjutnya seperti apa untuk pembagiannya dari kesejahteraan masyarakat yang ada di pemerintah Kota Batu? Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi untuk bidang kesejahteraan tadi 50% itu sebenarnya dibagi lagi untuk pemberian bantuan itu sebesar 30%. Kemudian untuk peningkatan keterampilan kerja itu 20%. Nah, 30% itu sendiri adalah memang dialokasikan itu untuk pemberian bantuan, khususnya bantuan langsung tunai yang ada di dinas sosial. Kemudian untuk peningkatan keterampilan kerja itu sebesar 20% ada tersebar di Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan juga Diskumdak atau Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan. Dari kedua sektor ini, untuk 30%
pemberian bantuan jika tidak bisa dimanfaatkan oleh dinas sosial itu menurut ketentuan PMK 215 itu bisa dialihkan ke dinas lainnya, khususnya ke bidang lainnya. Kemudian catatan kami untuk bidang ada kegiatan lain yaitu sesuai prioritas dan kebutuhan daerah itu menerima pelimpahan atau pengalihan anggaran dari bidang kesejahteraan masyarakat tadi. Ya. Nah, ini catatan kami ada 2 dinas yang diampu untuk kegiatan lain sesuai prioritas dan kebutuhan daerah adalah Dinas Tenaga Kerja. Itu adalah untuk jaminan asuransi jaminan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan yang kedua untuk prioritas daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Ini digunakan untuk pengolahan sampah karena kita tahu bersama Kota Batu juga konsen untuk pengolahan sampah, sehingga anggaran cukai ini digunakan juga selain 3 bidang tadi adalah kegiatan prioritas daerah, yaitu Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga pengolahan sampah yang ada di lingkungan hidup. Demikian, Mbak Ica. Baik, berarti memang dari kesejahteraan masyarakat 50% ini bidangnya bukan hanya berhenti di Dinas Sosial dan juga Dinas Ketenagakerjaan saja, tetapi ada keterampilan kerja, peningkatan keterampilan kerja untuk masyarakat, sehingga masyarakat bukan hanya sekedar mendapatkan bantuan kemudian selesai, tetapi memang ada skill yang memang akan dikuatkan di situ. Dan ini berada di Dinas Koperasi dan UKM, kemudian ada Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan, dan yang paling istimewa adalah pengolahan sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup. Apakah ini membedakan dari tahun sebelumnya untuk Dinas Lingkungan Hidup? Ya. Memang agak berbeda di tahun 2023 karena di 2024 itu ada program namanya prioritas kegiatan lain sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Nah, itu ditetapkan oleh kepala daerah. Ini membuka peluang, jadi sehingga kami menggunakan itu. Jadi sesuai dengan ketetapan atau keputusan pemerintah daerah Wali Kota Batu, ini prioritas daerah termasuk pengolahan sampah. Sehingga itu dari tim TAPD itu mengatakan kalau bisa untuk mensupport pengolahan sampah yang ada di Kota Batu. Menambahkan aspek tersebut begitu ya, karena memang keputusannya akan kembali di kepala daerah tersebut. Kita kembali ke Dr. Yuni, bahwa dari Dinas Kesehatan Kota Batu, prioritas yang ada hanya ada 2 prioritas program yang terlaksana, begitu ya, dari pemanfaatan DBJ THT. Ini adalah pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, kemudian juga pembayaran iuran jaminan kesehatan. Kita kembali ke pengadaan obat dan bahan medis habis pakai. Ini penyebarannya, pengadaannya diberikan kepada fasilitas kesehatan yang seperti apa, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas yang mendapatkan juga seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak Ica. Untuk pengadaan obat-obat bahan habis pakai dan obat-obatan, kebetulan memang di Kota Batu ini kan kita hanya memiliki 5 puskesmas ya. Jadi kebetulan kita juga tidak memiliki rumah sakit, jadi pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai itu memang kita pergunakan untuk layanan yang ada di puskesmas, jadi tidak untuk rumah sakit ya. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang memanfaatkan pelayanan yang ada di puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium atau mendapatkan obat-obatan itu semuanya disupport dari dana DPHJHT di tahun 2024 ini. Baik, berarti fokusnya hanya di puskesmas. Kalau mungkin ada rumah sakit di wilayah Kota Batu, itu adalah milik provinsi. Itu yang boleh kembali kita edukasi dan kita ingatkan kembali masyarakat, sehingga fokus ada di 5 puskesmas, bahwa ini dilengkapi untuk segala kebutuhan dari pengadaan obat dan juga bahan medis habis pakai. Kalau boleh didetailkan kembali, bahan habis pakai ini seperti apa saja sih sebenarnya bahan medis ini? Untuk bahan medis habis pakai ini seperti pemeriksaan untuk laboratorium, ketika kita mungkin ada yang panas, kemudian cek ke puskesmas, maka akan diperiksa darah. Nah, itu salah satunya yang diadakan dari dana DPHJHT itu. Kemudian untuk pembelian masker, pembelian sarung tangan, pemberian alat-alat medis yang untuk pemeriksaan laboratorium, itu termasuk bahan medis habis pakai yang diadakan oleh dari dana DPHJHT gitu ya. Ada banyak berbagai macam bahan medis habis pakai ya, seperti kita habis periksa gitu, ada alkohol swab gitu ya, untuk menutup di luka gitu ya, untuk perawatan luka itu termasuk kasa gitu ya, obat-obatan yang lainnya itu termasuk bahan medis habis pakai. Baik. Ini yang akan menjadi focusing begitu ya dari Dinas Kesehatan, bahwa semuanya akan disediakan untuk masyarakat dan bisa mendapatkan fasilitas tersebut dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kita kembali ke Dinas Sosial Kota Batu, Pak Wiwit.
Kalau mungkin boleh diinformasikan juga nih, bahwa apa sih yang membedakan dari tahun sebelumnya dan juga 2025? Kita akan menuju 2025 begitu. Apakah akan melakukan verifikasi yang berbeda untuk mengkriteriakan masyarakat yang mendapatkan bantuan? Atau seperti apa? Untuk teknis verifikasi ini kan tidak mudah tentunya, silakan. Untuk di tahun 2024 itu kita memang kalau untuk teknis verifikasi, itu kalau untuk buruh pabriknya tentu saja ada usulan dari semua pabrik rokok yang ada di Jawa Timur. Oke. Jadi kita juga kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk data buruh pabrik rokoknya. Kita mendapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tentu saja. Dan dari data itu kemudian kita verifikasi ke semua perusahaan. Jadi kita keliling, Ya. kita sebar staf-staf untuk keliling ke semua pabrik rokok. Jadi untuk membuktikan bahwa data yang dikasihkan oleh Dinas Tenaga Kerja itu sesuai dengan yang ada di pabrik rokok itu. Kan kadang kan namanya buruh pabrik rokok itu kan sering berputar ya, keluar masuk kayak gitu, sehingga kita harus benar-benar jeli di situ untuk verifikasi. Apakah benar dia masih berada di situ atau betul. tidak begitu ya? Ya, itu yang untuk buruh pabrik rokok. Kalau yang masyarakat lainnya tentu saja kita juga verifikasinya dari OPD-OPD yang pengampu bantuan. Ya. Ya, kayak ketahanan pangan biasanya memberikan beras 10 kilo per sebulan sekali kepada masyarakat juga. Itu datanya juga dari DTKS kami. Oke. Yang dari Dinas Pertanian waktu itu ketahanan pangan. Nah, kemudian juga ada dari Kesra. Ya. Yang untuk bantuan marbot masjid dan masyarakat juga, yang DTKS juga. Itu juga dari Kesra juga ada. Makanya kita juga data-data itu kita memang ambil Dari berbagai masing-masing, lintas dinas juga ya. Kemudian kita padankan semuanya sehingga dari usulan tuh hampir 1.400 masyarakat lainnya. Ya. Setelah terverifikasi hanya sekitar 250. Dari 1.500 Ya. akhirnya terseleksi menjadi Ya, karena 250. mereka sudah pernah mendapatkan apa yang paling banyak itu dari PBID, yang dari Dinas Kesehatan. Ya. Selain masalahnya di PBID juga termasuk bantuan, sehingga kami tidak berani melakukan pemberian bantuan lagi. Kalau misalnya terjadi itu double bantuan, nanti kita disalahkan. Baik. Dan memang kita riskan sekali kalau misalnya memberikan bantuan yang tidak selayaknya. Baik. Gitu. Sehingga kami menekankan di desa Bukan dan rata, kelurahan, tetapi ya, memang harus tepat begitu harus ya. tepat sasaran. Ya, Begitu. nanti boleh dilanjutkan di segmen selanjutnya Bapak. Tentu saja pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu tahun 2024 akan segera kembali. Baik pemirsa, kita masih berada di Bincang-Bincang dan tentu saja kita masih berada di Bliss Cafe Kota Batu untuk mengajak Anda berbincang tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kota Batu tahun 2024. Mengingat keberadaan dari pemberantasan rokok cukai ilegal, ini tentu saja memiliki manfaat yang akan bisa dirasakan secara langsung oleh masing-masing pemerintah daerah. Tentunya kembali ke masyarakat, ini menjadi poin penting yang harus kita kembalikan, ingat kembali begitu ya. Kita remind kembali kepada masyarakat bahwa semuanya akan kembali kepada masyarakat. Dan kita juga akan bekerja bersama untuk bisa memberantas rokok ilegal tersebut. Karena dari cukai-cukai tersebut nantinya akan kembali ke masing-masing bidang. Ada 3 bidang besar untuk pemerintah Kota Batu. Kesejahteraan masyarakat 50%, kemudian untuk bidang kesehatan 40%, dan juga bidang penegakan hukum 10%. Dan masing-masing bidang tersebut memiliki masing-masing poin kembali begitu ya, bukan hanya sekedar dinas sosial. Kita kembali ke dinas sosial Pak Wiwit, bahwa tadi ada verifikasi yang otomatis tidak sama seperti yang sebelumnya. Yang paling susah adalah ketika data tersebut datang dari desa, 1.500 manusia setelah diverifikasi ternyata hanya 200 saja yang lolos begitu ya. Ini seperti apa yang menjadikan perbedaan di 2024 dan juga program yang ada di 2025 nanti? Terima kasih Mbak Ica. Jadi untuk di akhir 2024 ini ada perubahan peraturan, yaitu ada PMK baru, PMK nomor 72 tahun 2024. Ini untuk program di 2025. Kalau di PMK 2024, nomor PMK 72 2024 ini itu lebih khususnya lebih luas untuk pengaturannya.
Karena yang waktu kemarin di PMK 215 itu kita terkunci di masyarakat lainnya yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tapi di 2025 ini di PMK 72 ini hanya mengatur bahwa yang masyarakat lainnya adalah masyarakat yang ditetapkan oleh surat keputusan kepala daerah, bukan perwali, bukan peraturan wali kota, tapi hanya surat ketetapan kepala daerah. Dan itu sangat luas artinya. Jadi masyarakat lainnya ini bisa dari masyarakat rentan, dari disabilitas, dari lansia, ataupun masyarakat yang bukan terdata dalam DTKS tapi memang benar-benar mereka itu sangat membutuhkan, tapi belum tercover di data DTKS. Kan kalau data DTKS kan sangat lama, dan itu data dari Kementerian Sosial. Nah, kebutuhan dari Kota Batu sendiri kan sangat banyak. Kita sudah pernah keliling sama Pak Wali Kota. Jadi Pak PJ Wali Kota ini kita keliling tadi aja jam 8 barusan kita keliling ke Gunung Sari. Ada 2 titik masyarakat rentan yang tidak tercover dalam DTKS. Dan memang benar-benar masyarakat itu sangat membutuhkan. Nah, ini bisa diampu oleh dana DPHJHT untuk BLT-nya. Tetapi di tahun 2025 ini nanti tergantung dari keputusan dari provinsi. Kita itu mendapatkan maksimal berapa untuk BLT-nya, karena dari rapat yang di Jakarta kemarin bahwa besaran jumlah untuk bantuan langsung tunai ini nanti akan diklasifikasikan oleh provinsi melihat dari daerah sekitar. Kita masih belum tahu keputusannya dari provinsi untuk 2025 berapa. Yang terpenting kita urusan datanya dulu. Datanya kita sudah mulai kumpulkan dulu, sehingga nanti tahun 2025 itu tinggal eksekusi saja. Baik. Selalu mengupdate bagaimana pendataan dari masyarakat, karena tentu saja data dari Kementerian Sosial belum tentu sesuai dengan data di lapangan yang setiap hari berubah begitu ya. Yang mungkin dulu lansia yang baik-baik saja sekarang menjadi lansia duafa mungkin itu ada perubahan yang terus diupdate begitu dari Dinas Sosial untuk bisa mendapatkan manfaat dari DBHJHT secara tepat sasaran begitu. Kita kembali ke Pak Wolo sebagai BPSDA Kota Batu yang mengkoordinir semua dinas yang memang akhirnya mendapatkan bantuan-bantuan tersebut begitu. Untuk pemanfaatan ini sendiri, menentukan program kerja ini, cara untuk mengkoordinasikannya sejauh ini seperti apa? Karena yang terlibat otomatis bukan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial saja, mengingat ada Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian juga, kemudian Dinas Ketenagakerjaan dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Sejauh ini koordinasinya teknisnya seperti apa dan berapa kali pertemuan untuk bisa meng-cross-check-kan program ini yang kita asesi bersama, begitu? Baik, Pak Ica, jadi memang diampu oleh beberapa SKPD sehingga kami memang dari sekretariat itu diwajibkan atau memang terpanggil untuk mengkoordinasikan kegiatan ini secara rutin. Jadi kalau kami memang dari rencana itu setiap bulan kami harus ada rapat koordinasi terkait dengan penggunaan dan perencanaan DPHJHT ini. Hanya saja itu tidak terikat dengan 1 bulan atau 2 bulan, tapi ini ketika ini harus perlu dilaksanakan atau ada perubahan penyusunan rencana, ini harus segera kami komunikasikan dengan OPD yang bersangkutan. Jadi ini tidak terlalu terbatas oleh waktu, tapi kami terus komunikasi berapa sih anggaran yang sebenarnya dibutuhkan oleh OPD-OPD ini. Kalau memang kurang kita pikirkan, tapi kalau memang lebih itu ada proses tadi, ada pengalihan anggaran. Nah, ini pun kita harus menyusun suatu program kegiatan yang menunjang sehingga apa yang sudah diplotkan oleh Kementerian Keuangan ini harus betul-betul dipenuhi. Seperti tadi khususnya yang untuk program peningkatan keterampilan kerja itu harus wajib terpenuhi ada 20%. Nah, itu coba kita pikirkan, kita komunikasikan dengan SKPD terkait ya 3 OPD tadi, itu harus disusun dalam bentuk program kegiatan. Itu. Baik, setiap bulan selalu melakukan koordinasi yang sangat luar biasa. Untuk mengevaluasi bagaimana program kerja tersebut terselenggara dengan baik atau tidak sejauh ini, seperti apa sebagai tim koordinatornya begitu? Iya, seperti tadi Mbak Ica, jadi kami setiap ini kami meminta berapa sih sebenarnya realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh DPHJHT ini. Dan kami memang setiap semester, setiap 6 bulan itu kami diminta wajib melaporkan oleh kementerian melalui provinsi. Itu harus ada namanya aplikasi DPHJHT. Jadi setiap SKPD menginput itu. Nah, kami tugasnya kami tetap secara konsisten meminta setiap OPD menyampaikan laporan berapa sih kegiatan yang direalisasikan untuk setiap bulannya, bahkan mungkin 3 bulan itu, sehingga ini menjadi catatan laporan yang bisa disampaikan ke kementerian melalui provinsi.
begitu. Baik, ada catatan 6 bulan sekali untuk bisa mengevaluasi bersama, diserahkan kepada provinsi untuk masing-masing dinas yang semuanya mendapatkan persentase untuk pemberian dari pemanfaatan di BHCHT. Kita kembali ke aspek kesehatan nih, bahwa di bidang kesehatan kalau tadi sudah diinformasikan ada pengadaan obat dan juga pengadaan bahan medis yang habis pakai. Yang kedua ada pembayaran iuran jaminan kesehatan. Dari jaminan iuran kesehatan ini Dr. Yuni, seperti apa sih pembagian dari yang sudah ada? Otomatis kan sebenarnya pendanaan dari pemerintah di luar DBHCHT untuk BPJS Kesehatan ini sudah ada begitu. Pembagiannya seperti apa untuk bisa mengcover yang ada di Kota Batu? Oke, terima kasih Mbak Iza. Untuk total sendiri, untuk yang di cover untuk pembiayaan iuran jaminan kesehatan Kota Batu tahun 2024 ini ada 92.647 jiwa. Sedangkan anggaran yang dari DBHCHT ini kita diplot di angka 12,6 M, sehingga yang di cover oleh DBHCHT itu adalah 27.861 jiwa. Nah, tentunya karena kalau hanya dari dana DBHC sendiri kan kurang ya. Jadi untuk tahun 2024 ini untuk pembiayaan iuran jaminan kesehatan selain dari dana DBHCHT kita memakai pajak rokok, kemudian memakai DAU kesehatan. Ya, jadi total yang di cover untuk iuran jaminan kesehatan itu 92.647 jiwa. Baik, ya. Dari total 92-an jiwa yang sudah terbantu, otomatis 27.000 bisa tercover begitu ya dari DBHCHT. Ini menjadi satu kemanfaatan yang bisa dirasakan secara langsung bahwa masyarakat Kota Batu mendapatkan fasilitas ini begitu ya. Baik, tentu saja kita masih membahas tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari pemerintah Kota Batu di tahun 2024. Kembali kami informasikan bahwa ini merupakan tugas besar dari Bea Cukai untuk menggempur rokok ilegal, di mana Satpol PP memiliki tugas yang luar biasa, diberikan amanah untuk terus memberikan operasi pemberantasan rokok ilegal dan juga mensosialisasikan tentang beragam menggempur rokok ilegal tersebut. Karena kembali lagi cukai yang ada akan kembali kemanfaatannya, peruntukannya untuk pemerintah daerah masing-masing, termasuk untuk pemerintah Kota Batu, begitu ya. Kita kembali ke Dinas Sosial nih. Kalau kita melihat bahwa selaku Kabid Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial, dari Dinsos sendiri hanya diperbolehkan untuk tipe bantuan saja. Betul. Begitu ya. Sedangkan untuk peningkatan keterampilan itu ada di bidang dinas yang lain, begitu. Apakah Dinas Sosial juga akan memberikan sebuah usulan yang seperti itu? Karena pada akhirnya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu sebenarnya hanya berhenti di satu waktu saja, tetapi kedepannya mereka tidak memiliki kompetensi dan skill yang dibutuhkan begitu. Apakah Dinas Sosial akan menambah program kerjaan tersebut? Terima kasih Mbak. Jadi pada intinya di kami itu tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bukan bantuan. Jadi terkunci kalau untuk Dinas Sosial itu hanya untuk BLT saja yang untuk dana DBHCHT ini. Tapi tentu saja kami juga bekerja sama dengan Naker. Jadi data-data DTKS kami itu kami kirim ke Naker, untuk katakanlah ini loh datanya. Setelah kita ada kasih bantuan, kita kasih pelatihan di Naker. Karena yang bisa melakukan pelatihan itu hanya di Dinas Tenaga Kerja, bukan di Dinas Sosial. Nah, tentu saja harapan kita dengan adanya pelatihan itu dan juga BLT dari kami itu digunakan untuk modal usaha. Ya, bukan habis ketika itu saja. Bukan habis dipakai untuk konsumtif. Maka dari itu pada saat pembagian pasti kami bilang kepada masyarakat, setelah mendapatkan bantuan tolong digunakan untuk hal-hal yang dalam segi positif. Artinya nggak tahu untuk buka warung lah, atau untuk buka toko sebagai modal usaha. Jadi mereka itu nantinya akan graduasi mandiri. Ya. Karena apa? Tentu saja kita kan banyak masyarakat miskin di Kota Batu yang rentan dan tidak mempunyai usaha. Nah, tentu saja ini yang kita lakukan melalui BLT ini agar digunakan sebagai modal usaha. Ya. Sehingga kita juga titip pesan kepada masyarakat di luar bahwa dengan menggempur rokok ilegal itu tentu saja memberi manfaat bagi semua masyarakat di seluruh daerah. Baik, ini menarik sekali bagaimana masyarakat ini datanya akan berkesinambungan diberikan ke dinas yang lain untuk peningkatan keterampilan sehingga tidak berhenti modal ini sia-sia habis begitu saja begitu ya. Kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kota pemerintah Kota Batu tahun 2024. Kami akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan kali ini bincang-bincang masih berada di Bliss Cafe Kota Batu untuk membahas tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kota Batu tahun 2024. Kita kembali mengingatkan bahwa ini bukan hanya tugas dari Bea Cukai, tetapi ini adalah persembahan dari Satpol PP Kota Batu untuk mengajak masyarakat semuanya aware untuk bisa memberikan tugas bersama begitu ya, mengoperasi pemberantasan dari rokok ilegal. Karena tentunya dari cukai-cukai tersebut akan ada kemanfaatan yang luar biasa peruntukannya untuk masing-masing pemerintah daerah dan kembali kepada masyarakat begitu. Seperti yang tadi sudah diberikan informasi dari beberapa dinas yang hadir begitu ya. Kalau kita menghadirkan semua otomatis tidak akan cukup waktunya. Nanti akan ada di episode-episode selanjutnya. Ini masih dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari Dinas Sosial, bahwa ada peruntukan untuk masyarakat secara langsung. Dan yang paling menarik dari Dinas Sosial seperti tadi bahwa hanya boleh terkunci di pemberian bantuan saja. Pemberian bantuan ini datanya tapi tidak berhenti, ada kesinambungan data yang diberikan ke dinas yang lain sehingga ada keterampilan yang harus diberikan begitu ya kepada masyarakat. Boleh dilanjutkan bahwa ini menjadi tugas bersama, bukan hanya berhenti bantuan itu kepada masyarakat, tetapi masyarakatnya diajak untuk punya skill dan kompetensi begitu. Ya, silakan. Betul. Jadi di sini harapan kami itu dari dana DPHJHT yang telah kita sampaikan untuk bantuan ini, seperti tadi yang saya bilang, itu bisa digunakan untuk modal usaha. Nah, ini di Naker juga ada beberapa kegiatan, contohnya nyata itu kan kita juga daerah wisata, jadi ada kayak kursus-kursus bahasa. Okay. Nah, contohnya kayak gitu. Tentu saja ini semacam untuk guide, untuk guide untuk internasional, kan banyak dari masyarakat internasional masuk ke Kota Batu itu banyak sekali, apalagi bulan-bulan Desember kayak gini tuh pasti banyak turis lah di situ, sehingga kita butuh masyarakat yang bisa untuk komunikasi bahasa Inggris, baik itu sebagai guide ataupun nanti menjual produk-produk Kota Batu sendiri, intinya kayak gitu. Sehingga dengan adanya pelatihan-pelatihan dan juga ada PLT yang kita sampaikan bisa meningkatkan daya saing atau daya kemampuan bagi masyarakat untuk lebih bisa mandiri, sehingga di sini tentu saja masyarakat yang rentan itu tidak menjadi rentan lagi atau bisa eksis dan mandiri, dan itu nantinya adalah keluar dari bantuan, dari data bantuan dari DTKS akan keluar dengan sendirinya karena dia sudah graduasi mandiri, kan sudah dinilai sudah bisa keluar dari DTKS, tentu saja dia sudah bisa berdikari sehingga tidak akan mendapatkan bantuan lagi, sehingga ada masyarakat yang memang benar-benar butuh bantuan bisa masuk ke data DTKS untuk mendapatkan bantuan. Itu harapan kami. Baik, luar biasa Pak Wiwit, bahwa memang bantuan ini semoga kedepannya juga selain bermanfaat juga bisa membuat masyarakat tersebut mandiri kedepannya, itu bukan hanya berhenti di bantuan langsung kemudian selesai di saat itu saja, tetapi kedepannya akan jadi PR baru begitu untuk pemerintah daerah. Kita ke Dr. Yuni dari Dinas Kesehatan Kota Batu nih, bahwa memang peruntukan untuk 2 program prioritas di 2024 adalah pengadaan untuk obat dan juga bahan medis habis pakai, kemudian juga pembayaran iuran jaminan kesehatan. Kira-kira ada program kerja yang akan di-arrange berbedakah untuk tahun berikutnya, dan kemudian harapan apa dari Dinas Kesehatan untuk pemanfaatan dari DBHCHT? Oke, terima kasih Mbak Iza. Kalau kita di tahun 2024 ini memang kita concern kita adalah dalam rangka peningkatan mutu layanan dan akses layanan kesehatan untuk masyarakat. Sehingga seperti disampaikan tadi, harapannya memang anggaran DPHJHT ini kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, benar-benar bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Sehingga yang kami masukkan di dalam anggaran tahun 2024 ini adalah memang dalam rangka pemenuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu layanan yang ada di puskesmas, yang menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua adalah dalam rangka untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Dengan adanya iuran jaminan kesehatan ini, harapannya masyarakat itu tidak bingung lagi ketika mereka nanti membutuhkan layanan kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas maupun ketika nanti mereka membutuhkan layanan yang lebih tinggi lagi di rumah sakit, yang tentunya dengan BPJS ini mereka bisa mengakses dan tidak memerlukan biaya yang khusus yang harus dikeluarkan secara mandiri oleh masyarakat. Jadi untuk kedepannya insya Allah untuk anggaran DPHJHT ini tetap akan digunakan, salah satunya adalah untuk pengadaan obat dan bahan medis habis pakai,
kemudian tetap digunakan untuk iuran jaminan kesehatan karena untuk tahun depan pun juga masih menjadi prioritas. Dan yang ketiga adalah dalam rangka untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah di alat kesehatan dan untuk sarpras yang ada di puskesmas. Demikian. Baik, tentu saja ini menjadi tugas kita bersama, seluruh masyarakat, seluruh lintas sektor untuk bersama-sama memberantas rokok ilegal karena ada cukai yang akan memiliki asas kemanfaatan begitu ya, seperti dari Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki 3 konsep besar untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, meningkatkan akses layanan kesehatan dan juga sarana prasarana. Ini untuk kedepannya tentu saja akan berawal dari keberadaan DBHCHT begitu ya. Dan kita kembali ke Pak Wolo bahwa dari Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan DBHCHT Kota Batu, banyak dinas yang otomatis berada di dalam 3 bidang begitu ya, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan juga penegakan hukum. Sejauh ini untuk penegakan hukumnya sendiri ini akan seperti apa untuk berada dalam persentase untuk alokasi dana tersebut? Ya, seperti saya sampaikan tadi Mbak Ica, jadi untuk penegakan hukum kan ada 10% alokasi anggarannya yang memang digunakan untuk pemberantasan cukai ilegal. Jadi yang ada beberapa kegiatan di situ yang saya tahu persis, ada pengumpulan informasi, kemudian ada operasi gabungan, pemberantasan dan juga ada sosialisasi di dalamnya. Nah, ini cukai ini kan sangat bermanfaat sekali untuk di pemerintah Kota Batu karena memang dari segi karakteristik Kota Batu adalah kota wisata. Jadi memang ternyata data yang ada peredaran cukai untuk Kota Batu itu sangat tinggi. Oke. Tidak ada pabrik rokok, tetapi justru peredarannya. Pabrik rokok mungkin hanya perusahaan rokok satu, tapi karena peredaran cukai di Kota Batu sebagai kota wisata tinggi, sehingganya pemerintah pusat selalu mengalokasikan anggaran di pemerintah Kota Batu itu besar tiap tahunnya. Dan tahun depan ini malah bertambah lagi. Jadi sehingga kami tetap konsen meminta kepada OPD-OPD itu bisa memaksimalkan anggaran sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Batu khususnya. Begitu. Baik, mengingat bahwa wisatawan dari seluruh Indonesia bahkan dunia memang berkumpulnya adalah di Kota Batu, peredaran rokok ilegal akan lebih menjadi concernnya begitu ya. Sejauh ini untuk beragam bidang tersebut, seluruh dinas sejauh ini diharapkan seperti apa untuk bisa bekerja sama memanfaatkan dengan maksimal DBHCHT dengan tepat? Silakan Pak Wolo. Baik, ya, Mbak Ica. Jadi sesuai yang sudah disusun dalam namanya rencana kegiatan dan penganggaran, ini betul-betul dipatuhi oleh rekan-rekan OPD ini supaya bisa dimaksimalkan baik perencanaannya dan juga untuk penyerapan anggarannya. Jadi semua yang sudah disusun dalam bentuk RKP itu tolong dipatuhi dan itu sebagai bentuk bahwa kita pemerintah Kota Batu melalui OPD-OPD teknis ini serius menggunakan DBHCHT ini. Jadi kami selaku sekretariat atau tim koordinasi selalu memantau melalui DBHCHT yang akan diinput oleh rekan-rekan OPD ini sehingga kami bisa lihat perkembangan setiap SKPD ini seperti apa. Jadi selain kami memantau secara sistem, kami pun selalu mengundang rapat koordinasi secara tatap muka sehingga kegiatan ini betul-betul terakomodir dan betul-betul memang bersinergi secara utuh untuk pelaksanaan kegiatan DBHCHT ini. Baik, kembali ke Pak Wolo untuk bisa memberikan sebuah harapan kepada masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat bahwa kita harus kerja bareng nih untuk ini, begitu. Silakan. Ya. Baik, perlu kami sampaikan selaku tim koordinasi atau sekretariat DBHCHT. Jadi karena pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana segitu besar untuk pemerintah Kota Batu DBHCHT, kami selalu menghimbau karena mengandalkan DAU atau APBD Kota Batu itu tidak bisa mengcover semuanya sehingga dana DBHCHT ini sangat bermanfaat untuk masyarakat melalui program kegiatan yang disusun oleh OPD-OPD. Jadi tolong direalisasikan, tolong digunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin supaya anggaran ini tidak mubazir sampai ke pemerintah Kota Batu. Begitu. Baik, harapan untuk internal dari pemerintah daerah dan juga harapan kepada masyarakat untuk bisa ikut aware begitu ya. Kita berantas bersama rokok ilegal. Dan tentu saja di segmen selanjutnya nanti di segmen 5 kita akan bersama dengan Satpol PP Kota Batu yang punya gawe nih untuk bisa terus mensosialisasikan tentang pemberantasan rokok ilegal yang pada akhirnya pemanfaatannya akan ada di dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu tahun 2024. Kami akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini.
Baik pemirsa, masih dari Bliss Cafe Kota Batu, kita masih bersama tentang dialog pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kota Batu tahun 2024. Kalau tadi kita bersama dengan Dr. Yuni, Pak Wolo dan juga Pak Wiwit, kita kali ini sudah bersama dengan satu narasumber yang terbaru. Selamat datang untuk Bapak Edi Prayitno SSN, Humas Data dan Informasi Satpol PP Kota Batu. Ada suaranya dong Pak Prayitno ya, karena tentunya beliau ini yang dipanggil sebagai Kakak Edi. Karena Kakak Edi kali ini akan bersama dengan boneka Saprol yang akan memberikan informasi yang luar biasa terkait DBHCHT yang ada di Kota Batu. Silakan boneka Saprol. Gini ceritanya Kak Ica, kamu mau cerita gimana? Jadi ceritanya tetanggaku marah-marah. Kenapa kok marah-marah? Soalnya habis dapat sosialisasi DBHCHT, terus marahnya kenapa? Soalnya dia disuruh berantas rokok ilegal. Loh, sebenarnya nggak boleh marah. Jadi begini Saprol ceritanya ya. Jadi sosialisasi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta pemerintah Kota Batu terkait gempur rokok ilegal itu sebenarnya manfaat juga bagi mereka. Kok bisa? Padahal mereka kan bukan pegawai. Iya, mereka bukan pegawai, tapi mereka bisa mendapatkan manfaat dari dana bagi hasil cukai tembakau atau yang biasa kita kenal dengan DBHCHT. Makanya mereka juga harus ikut menggempur rokok ilegal. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Ini seperti yang hadir pada kesempatan kali ini ada dari Dinas Sosial, ada dari Dinas Kesehatan, dan juga Badan Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Batu. Itu juga menyalurkan bantuan dari DBHCHT. Contohnya untuk yang dari Dinas Sosial itu tadi bisa didengar. Kamu tadi dengar nggak? Iya dengar. Untuk apa? Untuk beli rombong. Bukan itu maksudnya. Jadi untuk warga yang prasejahtera itu bisa diberikan dana bantuan untuk berdikari, untuk mandiri, untuk melakukan usaha. Salah satunya bisa digunakan untuk membeli rombong atau dipakai untuk modal usaha. Oh iya. Jadi gak rombong tok? Ya enggak. Jadi ada banyak usaha yang bisa dilakukan untuk masyarakat prasejahtera itu bisa berdikari. Terus dari Dinas Kesehatan. Oh iya, dari Dinas Kesehatan tadi kamu dengar Kak, ada 5 puskesmas. Iya, 5 puskesmas itu adalah tempat sarana kesehatan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada di 5 puskesmas yang ada di Kota Batu. Terus kalau suntik gratis. Dilihat dulu, jadi nggak semua suntik itu gratis. Kok bisa Kak? Ya kalau nggak sakit kan nggak disuntik. Oh iya, gitu ya dokter ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada warga masyarakat Kota Batu yang sedang mengalami sakit, itu nanti bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas yang ada di Kota Batu. Jumlahnya ada 5, dan hal tersebut tidak usah mengeluarkan biaya karena sudah di-cover oleh BPJS dan juga dana yang diperoleh dari DBHCHT. Oh, berarti tanggaku sing marah-marah itu salah ya Kak? Salah, karena dana bagi hasil cukai tembakau itu diperuntukkan untuk semua masyarakat. Jadi semua masyarakat juga berperan dan harus aktif dalam rangka menggempur rokok ilegal. Karena kalau rokok ilegalnya sudah nggak ada, semua rokoknya itu sudah membayar cukai tersebut akan kembali kepada masyarakat, termasuk kepada kamu. Kok bisa aku? Ya kamu kan nanti juga misalkan kalau sakit bisa berobat. Iya, ketemu amit bu dokter sing cantik, I love you. Halah, yang sopan. Jadi teman-teman semua, ya teman-temanku, ya sobat Praja semua, tetap gempur rokok ilegal karena rokok ilegal tersebut sangat merugikan negara. Karena dana bagi hasil cukai tembakau itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Ini manfaatnya banyak, bukan hanya dalam kesehatan, bukan hanya dalam sosial, tapi juga dalam infrastruktur. Maksudnya kalau misalkan di Kota Batu ada jalan yang rusak, sementara orang-orang yang prasejahtera ini akan berangkat kerja dan kesulitan, itu juga bisa dimanfaatkan dananya untuk
menjadikan warganya berdikari dan mandiri. Jadi nggak tergantung, ya dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tapi seperti yang disampaikan tadi, aku ngerti, ya Pak, dananya kalau dintekno, iya, dananya boleh dihabiskan tapi sesuai dengan kebutuhan dan juga harus sesuai dalam peruntukannya untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Makanya kalau menerima bantuan itu tadi juga ada asesmennya, begitu ya. Oh iya, jadi kalau gitu aku akan ngomong sama tetanggaku. Ngomong gimana? Tetap gempur rokok ilegal, karena rokok ilegal merugikan bangsa Indonesia. Nah, pinter. Jadi untuk teman-teman semua, rekan sobat Praja yang ada di rumah, tetap gempur rokok ilegal, lawan rokok ilegal guna kemajuan bangsa dan negara kita, khususnya yang ada di Kota Batu. Terima kasih. Terima kasih, kita boleh kasih tepuk tangan untuk Boneka Sapro. Terima kasih Kak Edi, bahwa ini menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menggempur rokok ilegal menjadi tugas dari pemerintah sampai dengan masyarakat kita semuanya. Karena pada akhirnya dari cukai tersebut akan kembali peruntukannya, manfaatnya untuk berbagai bidang. Kita ucapkan terima kasih Dr. Yuni, terima kasih Pak Wolo, Pak Wiwit, dan juga Pak Edi. Terima kasih Boneka Sapro. Terima kasih, I love you. Iya, terima kasih Boneka Sapro. Dan tentu saja kita akan kembali untuk mengingatkan bahwa pemanfaatan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan dan juga bidang penegakan hukum semuanya akan bermanfaat dari DBHCHT yang ada di Kota Batu tahun 2024. Saya Ica mengucapkan terima kasih dan sekali lagi gempur rokok ilegal. Sampai jumpa.